kabar anak-anak? Sudah siapkah untuk belajar IPA hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat adiktif. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas zat aditif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas zat adiktif. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada pada kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah meminum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak meminum kopi, maka dia akan merasa pusing? Nah, gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat-zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya ada heroin, kokain, opium, ganja, dan ekstasi. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya ada kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, dan propiram. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan pertama memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, melainkan digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ada LSD, dom, ekstasi, dan lain-lain. Zat tersebut juga termasuk ke dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenakan sanksi hukum. Nah, obat-obatan ini akan memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Psikotropika golongan 2 memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya ada etamfetamin, amfetamin, fenitoin, dan zat lainnya. Psikotropika golongan 3 memiliki potensi sedang yang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya ada mogadon, buprenorfin, amobarbital, dan lain-lain. Psikotropika golongan 4 memiliki potensi ringan, menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat.
Contohnya ada alprazolam, eksotan, pil koplo, sedatif atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, dan nitrazepam. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Nah, selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Apabila disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya ada alkohol, nikotin, dan kafein. Zat psikoaktif. Yang pertama itu ada rokok. Nah, di dalam rokok itu mengandung nikotin. Selain nikotin, rokok juga mengandung kurang lebih 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida. Nah, tentunya itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, karena akan menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada minuman keras. Minuman keras itu mengandung alkohol. Nah, seperti yang kita ketahui, bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya itu akan tinggi dan menyebabkan orang tersebut mabuk. Terakhir ada kopi. Kopi itu mengandung kafein. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Jadi mengonsumsi kopi itu tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan juga untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol, yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol itu dikenal dengan nama spiritus. Nah, apabila zat itu terminum, dapat memutuskan saraf mata sehingga orang tersebut dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Lalu ada nikotin. Nikotin itu terdapat di dalam daun tembakau. Nah, daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok itu dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Selanjutnya ada kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat di dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Tetapi kadarnya itu tidak sebanyak kafein yang ada pada kopi. Macam zat adiktif berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh. Yang pertama ada stimulan. Stimulan itu adalah zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Karena obat stimulan ini dapat memberikan rangsangan kepada syaraf, maka dapat menimbulkan efek lebih percaya diri bagi penggunanya. Contohnya ada kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Kafein itu ada pada kopi dan nikotin itu terdapat pada rokok. Lalu yang kedua ada depresan. Depresan itu adalah zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, sehingga pemakainya itu bisa tenang, bahkan bisa membuat si pemakainya itu tidur dan tak sadarkan diri. Contohnya itu ada asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Selanjutnya ada halusinogen. Halusinogen itu adalah zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Penggunaan zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyata. Contoh halusinogen misalnya ada LSA dan LSD. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah marijuana atau ganja. Marijuana itu diolah dari bahan yang berdaun banyak, yakni dari tumbuhan sejenis ganja yang digunakan sebagai bahan untuk merokok. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Efek jangka pendeknya yaitu menghilangkan rasa nyeri, mengurangi ketegangan, merasa nyaman, dan perasaan seperti mimpi dan mengantuk.
Efek jangka panjangnya yaitu akan menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi pada perempuan, impotensi, dan ketergantungan, dan overdosis. Nah, jika penggunaannya ini menggunakan jarum suntik, maka akan besar sekali kemungkinan tertular HIV atau AIDS. Nah, penggunaan dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan ketergantungan bahkan hingga meninggal karena overdosis. Lalu ada penggunaan ganja. Nah, efek jangka pendek ganja itu akan menimbulkan rasa cemas, rasa gembira, banyak bicara, bahkan hingga tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu. Jadi si pengguna ganja ini akan mengira waktunya itu sebentar padahal lama, dan akan mengira si ruangan itu dekat padahal jauh. Lalu meningkatkan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan akan terasa kering. Efek jangka panjangnya yaitu daya pikirnya akan berkurang, motivasi untuk belajarnya menurun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar akan berkurang, radang di paru-paru, dan daya tahan tubuhnya itu menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Dampak penggunaan psikotropika, penggunaan ekstasi atau MDMA dan sabu. Efek jangka pendek ekstasi atau MDMA dan sabu atau metamfetamin itu tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung atau akan merasa senang ya, dan rasa nyaman dan dapat meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah akan meningkat. Efek jangka panjang ekstasi atau MDMA dan sabu atau metamfetamin yaitu kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, pembuluh darah otak pecah sehingga akan menyebabkan stroke, gagal jantung yang akan mengakibatkan kematian. Lalu penggunaan Nipam atau nitrazepam. Efek Nipam atau nitrazepam pada dosis tertentu itu akan merasa tenang dan otot-otot akan mengendur. Pada dosis tinggi itu akan mengakibatkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalannya itu akan sempoyongan. Lalu efek dosis yang sangat tinggi itu akan mengakibatkan pernafasan terhambat, koma, bahkan hingga kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Ada penggunaan inhalansia, penggunaan alkohol, dan penggunaan nikotin. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, lalu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga, lalu memilih pergaulan yang baik dan berani menolak tawaran narkoba. Yang keenam, menerapkan pola hidup sehat. Sekian penjelasan singkat zat adiktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.